Saya punya beberapa video lagi tentang keberagaman budaya yang memperkaya peradaban Barat. Terkadang saya merasa bahwa saya terus mengulang hal yang sama, tapi kemudian saya harus mengingatkan diri sendiri bahwa ini bukanlah norma baru. Meskipun mereka menambah lebih banyak masalah, setiap hari selalu saja muncul masalah baru. Seperti yang Anda tahu, setelah pembunuhan Henry Nowak, kita telah melihat bahwa bukan hanya umat Muslim saja, setiap budaya cenderung untuk tetap bersama, kecuali satu budaya, yaitu budaya asli negara-negara Barat. Hanya mereka yang tidak diizinkan untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Hanya mereka yang tidak diizinkan untuk mempertahankan cara hidup mereka, sementara yang lain diizinkan. Kalau dipikir-pikir itu sangat aneh. Tidak ada satupun budaya yang akan mengutamakan multikulturalisme. Setiap budaya di bumi mengutamakan dirinya sendiri, sama seperti setiap makhluk, setiap manusia, semuanya. Setiap organisme hidup mengutamakan kemajuan dan kelangsungan hidupnya sendiri. Tapi orang Barat adalah satu-satunya kelompok yang tidak diizinkan untuk mempertahankan cara hidup mereka. Itu cukup aneh jika dipikirkan. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman modern, ini sudah terjadi sejak dulu. Sejak dulu, sepanjang sejarah manusia, tidak ada budaya yang pernah mengutamakan budaya lain di atas budayanya sendiri. Itu memang tidak pernah terjadi. Jadi, sementara pria-pria kita dipenggal di jalanan, saya pernah membuat video ini sebelumnya. Saya tidak akan memutar ulang video ini untuk kalian karena terlalu penuh kekerasan dan grafis. Saya sudah membuat video terpisah tentang itu. Seperti yang bisa kalian lihat, pria Afrika ini duduk di atas seorang pria kulit putih. Saya berasumsi dia orang Irlandia. Dia mencoba memenggal kepalanya. Ini terjadi di Melbourne. Seorang remaja kulit putih berusia 16 tahun diikuti masuk ke rumahnya oleh para migran Sudan, juga remaja, dan mereka menikamnya 56 kali, memukulnya dengan benda tumpul 66 kali, dan dia meninggal. Dan salah satu dari mereka bahkan tidak masuk penjara karena dianggap terlalu muda. Inilah yang terjadi di jalanan Eropa. Mereka melakukan kerusuhan. Lihat ini baru saja terjadi di Brussels beberapa hari yang lalu. Orang-orang Belgia generasi kedua dan ketiga yang melakukan ini. Jadi seluruh peradaban Barat sedang hancur, bukan? Tapi ini tidak hanya terbatas pada kota-kota kita yang terbakar. Pria dan anak laki-laki kita yang ditusuk dan dipenggal. Ini juga terjadi pada perempuan Barat. Lihat video ini, baru saja keluar, baru saja muncul dari Jerman. Siap? Lihat ini. Ini adalah, saya tidak tahu ini apa. Sekali lagi, inilah norma baru. Kita telah diberitahu untuk menerimanya. Lihat ini. Jelas, itu bukan pria Jerman. Dia wanita Jerman, wanita muda. Saya tidak tahu berapa usianya, tapi kelihatannya wanita muda. Lihat dia cara duduknya. Dan dia memberi isyarat seks oral. Dan menyentuhnya, memegangnya. Dia berkata, tidak, lihat itu. Ini bisa saja saudara perempuanmu. Ini bisa saja putrimu. Dia berkata, jangan lakukan itu. Ya, lihat dia. Orang-orang benar-benar tak tahu malu. Politisi kita yang melakukan ini. Mereka membawa para migran yang penuh nafsu dari budaya dunia ketiga. Lihat ini terjadi di Spanyol. Oke, ini terjadi di Spanyol. Dua pemuda Maroko, saya benci kata itu, melecehkan seorang wanita hamil di sebuah supermarket di Spanyol. Iya, Mereka melakukan itu pada wanita mereka sendiri di Maroko. Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Mereka bahkan tidak akan diizinkan untuk melihat ke arah mereka. Mereka mungkin akan melakukannya, tapi itu tidak akan terjadi karena mereka punya budaya patriarki yang benar-benar berbeda. Seorang wanita Maroko akan dikelilingi oleh saudara laki-lakinya, atau suaminya, atau siapapun. Dan mereka tidak akan melakukan itu kepada sesama wanita muslim, karena dia akan berpakaian seperti wanita muslim. Jadi, kamu tahu, itu tidak diperbolehkan. Kecuali dia adalah wanita Maroko yang sangat modern dan memakai pakaian barat, maka mereka akan melakukan itu kepadanya. Karena Al-Quran mengatakan itu diperbolehkan. esa fue. Ahora sí. Dia terkejut. Dia seperti perilaku macam apa ini? No, Anak laki-laki itu bilang kamu menginginkannya. Yang bilang kamu menginginkan dia. Jadi wanita lain membelanya, dan dia bilang dia mencoba mempermalukan mereka, tapi mereka memang tidak punya rasa malu.
Perilaku seperti ini tidak bisa diredam oleh wanita liberal atau dengan kata-kata lembut. Mereka tidak bisa. Kalangan elit kita sedang menguji kesabaran orang-orang biasa. Dan saya tahu Spanyol adalah yang terburuk dari semuanya. Kita pikir Inggris Raya itu buruk. Kita pikir Australia itu buruk. Spanyol. Mereka mendatangkan 1,5 juta migran ilegal dan Pedro Sanchez, entah dia Perdana Menteri atau Presiden, melakukannya dalam semalam. Saya tidak tahu dia apa. Pokoknya dia adalah kepala negara. Ya, dia punya itu. Terserahlah. Dia itu Perdana Menteri atau Presiden. Dia melegalkan 1,5 juta orang Afrika dalam semalam tanpa mandat politik apapun. Dia tidak mengikuti pemilu terakhir dengan mengatakan bahwa inilah yang akan dia lakukan. Tapi dia melakukannya dalam semalam. Sampai-sampai Uni Eropa yang selalu berusaha keras, yang berpikir bahwa oke, mungkin kita perlu menerima orang-orang ini. Bahkan mereka pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Jadi itulah yang telah mereka lakukan. Mereka membawa orang-orang ini dari budaya yang tidak kompatibel, budaya yang bermusuhan, dari budaya yang sangat misoginis, dan mereka membebaskan mereka. Warga negara kita benar-benar jadi sasaran empuk. Inilah alasannya hal ini terjadi. Lihatlah ini. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut sama sekali. Dia sama sekali tidak takut akan konsekuensi apapun. Siapa yang melakukan hal seperti ini? Siapa yang melakukan hal seperti ini? Wow. Ini adalah norma baru, teman-teman. Kalian sudah diberitahu bahwa ini adalah norma baru. Kamu tidak diizinkan melihat ini. Ada satu lagi, lihat ini. Seorang imigran asal Maroko ditangkap karena pemerkosaan anal terhadap seorang anak autis di kamar mandi sebuah toko kebab di Spanyol. Gadis itu sedang makan bersama keluarganya dan pergi ke kamar mandi saat dia diserang. Polisi Spanyol telah menangkap imigran Maroko berusia 36 tahun atas dugaan pemerkosaan yang sangat kejam terhadap seorang anak autis yang rentan di kota Denia. Kasus ini berkaitan dengan insiden yang diduga terjadi di dalam sebuah restoran pizzeria dan kebab di kota pelabuhan Spanyol tersebut. Menurut laporan dari Information, anak di bawah umur tersebut sedang mengunjungi tempat itu bersama orang tuanya ketika tersangka mulai mengobrol dengan keluarga tersebut, mengaku sebagai orang Belgia, dan mengatakan bahwa dia telah tinggal di kota itu selama 1 dekade. Jika putri Anda pergi ke kamar mandi di sebuah kedai kebab yang meragukan, seharusnya Anda bahkan tidak berada di sana sejak awal. Sekali lagi, orang Barat dimanfaatkan karena sifat baik mereka. Saya tidak akan mempercayai siapapun, maaf. Apa? Menjadi diskriminatif itu ada untungnya. Lihat ini, ini Düsseldorf, lihat itu. Lihat keadaan tempat yang benar-benar kumuh ini. Lihat itu. Wow, posting. Ini adalah masa depan Australia, teman-teman. Dan saya terus mengatakan itu karena saya melihat Melbourne, saya melihat Sydney. Beberapa orang mengatakan bahwa semuanya sudah mulai berantakan. Tapi di tempat saya tinggal, saya tidak melihat hal ini. Tapi jalan-jalan bersih di Melbourne, Sydney, dan Adelaide, mereka akan berubah menjadi tempat kumuh seperti ini. Itu akan terjadi. Sangat menyedihkan. Daerah utama ikan di setiap negara Eropa dan di Amerika. Semuanya sudah jadi berantakan. Keadaannya benar-benar buruk, tapi aku ingat dulu di sini tidak seperti ini. Itu juga belum terlalu lama. Tempat ini memang tidak pernah menjadi bagian kota yang paling bersih. Lihat ini. Ini adalah toilet di ruang terbuka. Ya, ini adalah air kencing. Ini semua adalah air kencing. Kamu bisa mencium baunya. Saya berharap kalian bisa mencium bau seperti apa ini. Karena bro, ini benar-benar bau. Jalannya juga kotor sekali. Dan lagi ada 4 turis yang baru datang. Jelas, kamu punya yang utama. Stasiun, tepat di sana, tempat kita mulai. Kita sudah melewati ini sejak bus ada di sini. Jadi ini yang utama. Kapan saja mereka bisa mulai bertindak. Mereka bisa mulai rusuh, mulai menikam, membakar segala sesuatu. Aku sudah tunjukkan padamu apa yang terjadi pada wanita Jerman itu di kereta. Daerah wisata, setidaknya untuk yang baru tiba. Jika kamu seorang turis yang baru tiba di sini, ini adalah kesan pertama yang mengerikan. Kamu langsung disambut dengan kerumunan tunawisma. Kerumunan tunawisma, pecandu narkoba, orang-orang yang menumis uang. Dan kemudian kamu langsung disambut dengan jalanan yang kotor ini. Lihat ini. Saya tidak akan memutar videonya untukmu. Seorang remaja Belgia dipukuli tanpa henti oleh para pemuda migran di rute bus. Dan itu terjadi di Belgia. Saya akan sertakan tautannya di deskripsi. Siapapun yang ingin menontonnya, silakan tonton. Itu benar-benar brutal. Lihat ini. Ada hal lain yang terjadi. Model asal Polandia berusia 30 tahun ini, Anna Aksumit, diserang oleh 7 hingga 8 pria muda, jelas bukan orang Italia, di kota Milan, Italia. Ini yang dia katakan tentang apa yang terjadi selanjutnya.
Dikepung dan dipukuli, mereka hampir saja memperkosanya. Seorang pemuda menyelamatkannya dan dia ingin bertemu dengannya. Dia sedang dalam perjalanan untuk berbelanja ketika wajah dan perutnya dipukuli. Dia mengatakan para pria itu sedang bersiap untuk memperkosanya ketika dia mulai berteriak dan seorang pria Italia tiba-tiba datang menolongnya. Dia menyerang para tersangka dan membuat mereka melarikan diri. Dia mengatakan bahkan tidak tahu namanya, tapi dia mengatakan pria itu telah menyelamatkannya dari pemerkosaan. Sang model memiliki memar di seluruh tubuhnya. Lihat ini, benar-benar brutal. Inilah yang dilakukan para pemimpin kita. Politisi barat yang melakukan ini. Oke, mari kita dengarkan ini. Sekali lagi, ini adalah seorang wanita Jerman yang menceritakan kisahnya dari Berlin. Silakan dengarkan. Saya dirampok untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Saya sedang berada di Berlin dan sedang menunggu seorang teman dan saya ingin membunuh waktu. Jadi saya berpikir, ayo pergi ke, siapa? Siapa yang akan mengira bahwa pergi ke taman di Berlin atau Paris itu aman-aman saja? Bahkan di London. Melbourne aman untuk sekarang, tapi tidak akan lama lagi teman-teman, masalah ini akan datang ke Australia. Aku sama sekali tidak berpikir apa-apa. Aku hanya bersantai di rumput. Aku menelpon seorang teman. Ponselku tergeletak di sini, dan aku menelpon dengan pengeras suara. Aku tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Tiba-tiba, HP-ku hilang. Seorang pria langsung mencuri HP-ku. Aku sangat kaget, lalu aku langsung berteriak, "Tidak! Aku tidak bisa hidup tanpa HP-ku." Sebenarnya dia beruntung kalau itu hal terburuk yang pernah terjadi padanya. Dia kehilangan. Seseorang merampas HP-nya. Ide lagu? Bang, nggak tahu, terserah. Jadi apa yang aku lakukan? Aku langsung mengejarnya. Aku juga hati-hati. Aku pikir, enggak, ini adalah... Kalau itu terjadi teman-teman, jangan ikuti dia. Jangan coba-coba melawan penjamret kalian. Karena kalian nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mungkin saja akan menikam kalian. Aku sudah bilang sebelumnya, orang-orang seperti ini bisa menikam kalian hanya demi sebuah pisang. Menurut kalian gimana? Mereka nggak akan menikam atau membunuh kalian cuma demi ponsel atau 50.000 atau apalah. Maksudku, itu mungkin nggak sepadan kecuali kalian punya jumlah orang yang lebih banyak. Kalau begitu, lakukan saja habis-habisan. Aku menunggu momen itu. Handy itu akan aku ambil kembali. Sekarang aku sadar, itu sangat naif. Bisa saja ponsel itu sedang diawasi atau semacamnya. Untungnya, aku lebih cepat dari dia. Lalu aku mengejarnya ke semak-semak. Itu bodoh. Sangat bodoh. Lalu dia tidak mengeluarkan ponselku. Ya, menurutmu apa? Kamu akan bicara dengannya? Hei, berikan ponselmu. Kamu pikir bisa bicara untuk keluar dari masalah ini? Apa-apaan ini? Sepanjang waktu dia bilang, aduh tolong, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya uang. Kalau dipikir-pikir, itu bisa jadi akal-akalan. Pergi ke suatu tempat yang sepi, tunggu wanita itu mengikutimu, lalu apa kamu? Itu benar-benar bodoh. Kalian harus bayangkan, pacarku masih ditelepon selama itu. Dia mendengar semuanya. Dia benar-benar tidak berdaya. Lalu, dia menghubungi polisi dan segala macam. Kasihan banget dia. Dan kemudian, dia memegang erat handphoneku dan tidak mau memberikannya padaku. Seperti yang sudah aku bilang, aku terus memohon-mohon. Aku bilang, tolong kembalikan, karena aku sendiri tidak punya apa-apa. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Dan kemudian dia hanya berkata padaku, jadi kita butuh misi atau bahasa Inggris atau Jerman supaya dia memberikannya padaku. Ini dia. Wow, ini dia. Aku sudah bisa melihat itu akan terjadi dari awal. Jadi, dia sengaja membiarkan dirinya diikuti olehnya dengan kecepatan yang wajar. Lalu dia membuat sebuah tawaran. Aku pergi. Itu sudah berakhir bagiku. Saat itulah aku berhenti berbicara dengannya. Telepon atau ini? Ini. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar terjadi? Lalu, aku langsung berbicara dengan Tuhan. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi saat itu, selain berdoa. Jadi, aku pun berdoa. Dengan suara keras, sangat keras. Aku terus-menerus berkata, Tuhan, tolong aku, kira-kira seperti itu. Dan sepertinya itu benar-benar berhasil, karena dia langsung melepaskan aku. Langsung melepaskan ponselnya dan aku. Seolah-olah kata Tuhan itu benar-benar masih punya pengaruh pada manusia. Wah, itu benar-benar tidak. Aku merasa seperti pemburu iblis yang baru saja mengusir iblis. Ya ampun, lalu aku langsung lari kembali ke ranselku yang untungnya masih ada di sana.
Aku langsung ambil sepatuku, bahkan kaos kaki juga, lalu lari ke wanita berikutnya yang kulihat. Dia sedang bersama suaminya waktu itu. Wah, aku benar-benar shock waktu itu. Jadi aku lari ke arahnya, aku bilang, "Halo, bisakah Anda membantu saya?" Dan dia pikir aku sedang dibawa pengaruh narkoba, karena ternyata itu memang taman yang sering dipakai orang pakai narkoba. Lalu, aku harus menahan serangan panikku. Aku sudah mulai bernapas berat dan sulit untuk bicara dengan jelas. Lihat itu. Aku yakin orang satunya itu orang woke. Jadi dia nggak percaya padanya. Dia pikir dia sedang pakai narkoba karena dia sedang mengalami serangan panik. Dan aku nggak tahu kenapa kamu mengalami serangan panik saat itu. Karena kalau kamu ada di situ, waktu aku di London, sumpah aku nggak bohong. Aku benar-benar percaya kalau sesuatu terjadi, kamu tahu itu mungkin saja. Aku selalu siap secara mental kalau sesuatu bisa saja terjadi, seperti dirampok atau terlibat konfrontasi. Tentu saja kamu berusaha menghindari itu. Tapi sebenarnya aku nggak tahu. Aku seharusnya nggak bilang begitu, karena kamu nggak pernah tahu bagaimana kamu akan bereaksi dalam situasi seperti itu. Tapi inilah norma baru, teman-teman. Inilah norma baru. Ini terjadi di mana-mana. Berapa banyak lagi video yang ingin kamu lihat? Aku benar-benar menahan itu supaya dia nggak berpikir aku sedang pakai narkoba atau semacamnya. Lalu, dia mengantarku ke stasiun kereta bawah tanah. Seperti yang kalian lihat, aku masih punya ponselku. Aku berhasil mengambilnya kembali. Aku benci Berlin. Berlin itu menyebalkan. Dia beruntung. Dia masih punya ponselnya dan harga dirinya tetap utuh. Ini benar-benar terjadi. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan agar Barat sadar ini sudah di luar kendali. Tidak ada feminis, tidak ada orang LGBTQ, karena orang-orang ini adalah ancaman bagi semua kelompok tersebut. Semua kelompok yang sebelumnya progresif dan berhaluan kiri ini. Para feminis, komunitas LGBTQ, dan tentu saja laki-laki. Tidak ada yang mendengarkan laki-laki, tapi orang-orang ini adalah ancaman bagi mereka semua. Dan kita masih belum bisa menemukan kemauan politik yang cukup kuat untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Omong kosong, ini sangat mudah. Sebenarnya jika kamu punya kemauan politik, ini sangat mudah. Ini sangat mudah.